Saudara Ihsan, terima nikah dan kawinnya Bella Setiani binti Rudi dengan mas kawin tersebut tunai. Aku gak pernah mau menikah sama kamu, Bella. Istriku cuma satu, cuma Nadine. Cuma dia satu-satunya wanita yang aku cinta. Sekarang kamu terima takdir kamu, Tara. Lepasin aku, Radit. Mau kamu apain aku? Sekarang aku akan lenyapin kamu, Tara. Supaya kamu tidak bisa ganggu hidup Nadine lagi. Dan kamu tidak ikut campur urusanku. Aduh. Kenapa ini? Kenapa aku nggak bisa keluar dari sini? Seperti ada sesuatu yang menahan aku. Gimana caranya aku bisa keluar dari sini? Di mana saja kamu berada. Dan kalau kamu terjebak, kamu ambil saja sebuah batu. Dan kamu lempar ke belakang. Ya, aku akan lakukan itu. Terima kasih, Nenek. Terima kasih. Kamu bentar lagi akan sembuh, sayang. Serahkan penawar itu, Nadine. Jangan kamu kasih penawar itu ke Ihsan. Enggak akan. Aku susah untuk mendapatkan obat penawar ini untuk menyembuhkan suamiku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya. Jangan paksa aku berbuat kasar sama kamu, Nadine. Lakukan kalau kamu bisa. Pergi, Nadine. Selamatkan Ihsan. Kenapa kamu tolong aku, Tara? Gak usah banyak tanya. Cepat pergi. Aku gak bisa tahan ular ini lebih lama lagi. Berani-beraninya kamu. Aku akan habisi kamu, Tara. Jam segini Ihsan belum pulang juga. Aku harus gimana ya? Apa aku telepon polisi? Kalian bawa Ihsan kemana? Terus siapa yang bawa saya ke gudang?
Mama dimasukin ke dalam gudang. Mereka benar-benar keterlaluan. Jawab. Aduh, Mbak Maya, jangan marah-marah gitu dong. Kita kan baru dateng ya, jangan diomelin dong. Dan kita ini mau bawa berita bagus. Kasih surprise buat Mama ya. Aku sama Ishan abis nikah, Tante. Sekarang harusnya aku panggilnya Mama ya? Ya karena aku pikir kita saling mencintai, jadi sebaiknya pernikahan kita nggak ditunda-tunda kan Tante? Aku berjuang untuk menyembuhkan kamu. Demi cinta kita. Demi masa depan kita. Ishan sama Bella benar-benar sudah menikah. Lalu gimana sama Nadine? Mulai malam ini Ishan akan tidur di kamar aku. Karena sekarang Ishan suami aku. Aku gak mau tidur sekamar sama kamu, Bella. Istriku tuh Nadine, bukan kamu. Sayang. Cukup, Bella. Malam ini Ishan akan tidur di kamarnya bersama Nadine. Dan kalau kalian membantah dan gak terima, langkahin dulu mayat saya. Mah, gimana nih Mah? Kamu sabar ya sayang. Pokoknya jangan malam ini deh. Mama juga gak bisa berbuat apa-apa sama kamu. Kamu tenang aja. Mama pasti punya rencana untuk mikirin tante kamu yang rese itu. Ya? Aku gak bermaksud mengkhianati Nadine dengan menikahi Bella. Aku gak bisa berbuat apa-apa dengan kondisiku yang seperti ini. Maafin aku, Nadine. Sayang, Ya. mulai hari ini kamu harus banyak minum susu. Karena dengan banyak minum susu, nanti kamu dan juga bayi kita akan menjadi bayi yang sehat. Oke sayang. Enak kan? Hai baby. Halo sayang. Aku udah gak sabar untuk ketemu dengan bayi kita. Nadine, buka pintunya. Kamu tega sama aku, Ishan. Kamu tega mengkhianati aku. Kamu tega. Aku gak menyangka kalau kamu akan lakukan itu ke aku. Nadine, aku tuh gak pernah ngelakuin apapun sama Bella. Itu semua gak benar. Shan, kamu harus kuat menghadapi cobaan ini. Mama tahu ini sulit buat kamu. Tapi Mama yakin kamu bisa menghadapi semua cobaan ini. Kamu minum dulu ya.
Semoga dengan obat yang aku ambil dari Chandra, kamu bisa sembuh, Ishan. Aku nggak mau kamu mati seperti Mas Manu. Kenapa obat itu nggak bereaksi apa-apa di tubuhnya Ishan? Pernikahan kamu ini sama Bella nggak salah. Karena semua ini dilakukan dengan paksaan. Jadi Bella maksa Ishan buat nikah sama dia. Perempuan itu, dia benar-benar lebih licik daripada ular. Ya ampun Nadine, kamu kemana aja? Aduh, kamu kebanyakan keluyuran ya. Jadinya ketinggalan berita deh. Berita? Berita apa Tante? Aduh, coba Bella kamu unjukin bukunya. Kasih tahu aja deh, kasihan. Aku sama Ishan udah nikah, Nadine. Jangan berubah sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Kamu harus jaga emosi, Nadine. Kamu bisa. Mama akan cari cara untuk membatalkan pernikahan kamu sama Bella. Nadine, kamu kenapa? Sedih? Atau mau marah? Itu mah percuma Nadine, karena nasi udah jadi bubur. Sekarang Ishan udah jadi suami sah aku. Betul. Dan tenang aja ya, sebentar lagi juga kamu akan kita singkirin. Gitu ya. Kamu ngapain? Hah? Gangguin Nadine terus. Nadine, Ishan udah nunggu kamu di kamar. Iya, Mama. Aku akan bunuh kamu, Bella. Ishan. Maafin aku, Nadine. Aku emang suami yang gak berguna. Ishan. Aku bawain obat buat kamu. Aku yakin kamu pasti sembuh. Kamu percaya aku kan? Kamu harus minum obat ini ya sayang. Demi aku. Demi anak kita. Aku bantu kamu untuk berdiri ya. Kita coba ya. Kita coba, kamu pasti bisa. Coba lagi. Coba lagi. Kamu bisa berdiri. Aku lepasin kamu.
Nadine. Nadine. Aku bisa bicara lagi. Dan aku bisa bangun. Aku udah gak lumpuh lagi, Nadine. Ini semua karena kamu, sayang. Ini karena kamu. Mama, coba lihat, Ma. Ishan, kamu sudah bisa jalan, sayang. Iya, Ma. Lihat, Ma. Sekarang aku bisa bicara lagi dan aku sudah bisa jalan lagi, Ma. Aku udah sembuh. Syukur, alhamdulillah ya Allah. Kamu bisa jalan lagi. Ini mukjizat yang kau adakan, ya Allah. Oh, terima kasih. Bella. Bella. Ini semua gara-gara kamu, Bella. Ishan. Kita berhasil, sayang. Disimpan dulu. Simpan baik-baik ya. Selamat ya. Di mana surat nikahnya? Ishan, kamu kok... Hah? Kok Ihsan bisa sembuh sih? Di mana surat nikahnya? Enggak, aku nggak mau kasih buku nikah itu ke kamu. Berikan surat nikahnya padaku. Kamu nggak akan pernah nemuin buku nikah itu. Aku nggak akan ngebiarin kamu ngelakuin ini. Irfan! Van! Van! Van, kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa? Kakiku! Ihsan! Ihsan! Aman, Ihsan! Ihsan! Ihsan, mau kamu apain itu? Ihsan! Kamu gak boleh ngelakuin itu sama aku, Ihsan! Kamu yang gak boleh ngelakuin itu. Dengar, Bella, kamu adalah wanita yang gak punya perasaan yang pernah aku kenal. Mau kamu apain buku nikah itu? Ini, buku nikah ini gak sah dan aku punya hak untuk tidak mengakuinya dan aku akan menghancurkannya. Aku tetap istri kamu! Diam! Ihsan! Ihsan! Cobaan demi cobaan yang terjadi sama Ihsan dan Nadine ternyata malah semakin menguatkan cinta mereka. Aku harus berpikir keras untuk bisa misahin mereka berdua. Tapi aku yakin pasti akan ada jalannya. Kamu bukan istriku yang sah. Istriku yang sah adalah Nadine. Aku mencintainya dan kamu bukan siapa-siapaku. Kamu dengar itu? Ihsan! Kamu gak boleh ngomong kasar gitu terhadap istri kamu. Kamu harus ingat apa yang sudah kamu lakukan terhadap Bella. Aku gak ngelakuin apa-apa sama Bella. Aku minta Tante Sylvie sekarang pergi dari rumahku dan bawa anak tante yang licik ini. Jaga mulut kamu! Cukup! Cukup! Aku udah gak mau lihat kalian lagi. Aku minta hari ini kalian bertiga pergi tinggalkan rumahku karena aku gak mau lihat kalian lagi. Apapun yang kalian katakan, aku udah gak peduli lagi, jadi cepat tinggalkan rumahku. Keluar! Tidak! Kamu tidak bisa mengusir tante ataupun anak-anak tante dari sini. Kamu ingat, Ihsan, ini bukan rumah kamu. Papa kamu ngasih wasiat kalau tante boleh tinggal di sini kapanpun, walaupun ini bukan rumah tante. Terserah tante mau ngomong apa lagi.
Aku udah gak mau lihat kalian lagi. Walaupun kalian boleh tinggal di rumah ini, bukan berarti kalian berhak atas apapun di rumah ini. Aku udah gak peduli sama kalian. Nadine, ayo kita pergi. Seharusnya racunku semakin merusak jaringan di tubuh Ishan. Dan seharusnya dia nggak akan bisa bertahan sampai malam ini. Sekarang dia harus mati. Gue jadi penasaran, apa sekarang dia lagi sekarat? Enggak, Ishan. Kamu gak bisa nyikirin aku. Aku ini istri kamu. Kurang ajar ya si Ihsan. Padahal sebentar lagi kita akan berhasil dapetin semuanya. Kita nggak bisa tinggal diem aja dong. Kita harus lakuin sesuatu. Iya. Kalau di rumah ini gak ada tempat buat orang istri. Udah pasti Nadine yang harus disingkirin. Karena cuma aku yang pantas untuk menjadi istrinya Ishan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bersama-sama lagi. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu adalah satu-satunya dalam hidupku. Kamu adalah istriku. Dan terima kasih karena kamu aku sembuh. Tapi aku penasaran, kamu dapat obat dari mana, Nadine? Bukankah aku sakit karena aku terkena racun dari ular Radit, jadi gak mungkin pakai obat biasa. Kamu dapat dari mana? Aku gak mungkin terus terang sama Ishan. Kalau obat ini aku dapat dari hutan. Sayang, mungkin ini jalan dari Tuhan. Aku ketemu sama orang sakti. Dan orang sakti itu memberikan obat buat aku. Yang penting sekarang aku sembuh. Dan kita bersama lagi, juga dengan anak kita. Semoga tidak ada masalah lagi ya dalam kehidupan kita. Dan yang penting lagi, sekarang aku sudah sembuh, bisa jagain kamu, dan aku akan berusaha untuk selalu bahagiain kamu. Radit, aku seperti merasakan kehadiran dia di sini. Itu dia, Radit. Astaga, dia mau nyerang suamiku. Sayang, kamu harus pindah di sini. Nadine, ada apa? Gak apa-apa. Ada apa sih? Aku cuma kepingin minum jus. Kamu bisa bikinin jus buat aku? Kenapa kamu mesti kayak gini sih? Bilang aja kalau mau dibuatin jus. Tunggu, aku akan buatin buat kamu.
Nadine! Nadine! Pergi kemana dia? Nadine! Aku di kamar mandi, sayang. Sayang. Kamu dari mana? Aku dari kamar mandi. Aduh, makasih sayang udah bikinin jus buat aku. Radit? Untung aja Bella tadi nggak ngeliat aku berubah jadi ular. Bella? Bagus kamu datang ke sini. Aku butuh bantuan kamu. Aku udah berhasil nikah sama Ishan. Tapi Ishan mau ngebatalin pernikahan aku. Nikah? Nikah sama siapa, Bella? Sama Ishan. Kamu tuh nekat banget ya, Bel. Kamu tuh nggak pikir panjang. Kalau begini, Ihsan akan tahu niat kamu sebenarnya. Udah deh. Kamu gak usah nyalain aku. Yang penting sekarang, kamu harus buru-buru nikah sama Nadine. Tanpa kamu suruh pun, aku pasti akan nikahin Nadine. Selamat pagi, sayang. Kamu mau aku suapin sarapan? Makasih. Nadine yang siapin aku makan. Kok kamu gitu sih? Aku kan juga istri kamu. Jadi nggak apa-apa dong, aku perhatiin suami aku. Bella, kamu nggak usah berdrama lagi deh. Pernikahan aku dengan kamu itu nggak sah, Bella. Dan aku juga udah hubungin pengacara yang bagus untuk batalin pernikahan kita, Bella. Kamu jangan berharap, oke? Ishan, tunggu. Aku mau ikut kamu ke kantor. Kalau kamu mau berangkat ke kantor, kamu berangkat aja sendiri, oke? Ishan! Kurang ajar. Ishan sekarang benar-benar cuekin aku. Ini semua gara-gara kamu. Nadine! Maaf Bella. Nadine yang dulu, bukan Nadine yang sekarang. Sekarang aku gak akan pernah bisa tinggal diam kalau kalian injak-injak. Buang-buang waktu kalau kamu ngelawan aku. Kamu gak usah merasa menang dulu, Nadine. Lihat aja balasan aku. Pagi, Ishan. Kamu udah sehat? Ya, aku udah sembuh. Dan itu semua berkat istriku yang cantik. Dia benar-benar wanita yang hebat. Sampai nanti. Nadine benar-benar beruntung punya suami seperti Ishan. Dia benar-benar sayang sama Nadine. Mungkin kalau Mas Manu masih ada, dia juga akan sesayang itu sama aku. Aku tidak mau kehilangan kamu, Mas. Tapi kalau Ishan tahu Nadine adalah ular, apa kira-kira Ishan akan tetap mencintai Nadine seperti sekarang?
Maaf Pak, Bapak mau kemana Pak? Gua mau ketemu Ihsan. Atas perintah Bapak Ihsan, Bapak tidak boleh masuk ke kantor ini. Apa? Lo enggak? Lu apain teman gua? Itu Mas Apam kenapa? Ayo kita tolongin sekarang. Ayo kita keluar. Ayo. Kenapa? Kok sepi? Penjaga kantor pada kemana ini? Kamu? Mau ngapain kesini? Lu pikir lu bisa menghindar dari gua? Kalian itu nggak bisa ditakdirkan bersatu. Karena Nadine manusia ular dan lo cuma manusia biasa. Apa? Nadine, maksudmu? Dia adalah wanita ular? Lo harus lepasin Nadine, Ihsan. Ini demi kebaikan Nadine. Itu nggak mungkin. Itu nggak benar. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Aduh. Ihsan? Kamu kenapa sayang? Nadine, nggak apa-apa. Radit? Apa dia habis dari sini nemuin Ihsan? Nadine nggak boleh tahu kalau Radit habis nemuin aku di sini. Oh ya, kok tumben banget kamu ke kantor, sayang? Aku tadi telepon kamu, tapi telepon kamu nggak aktif sayang. Aku mau antar ini, berkas-berkas kamu ketinggalan di rumah. Aku takutnya ini berkas yang penting. Terima kasih banget ya Nadine. Ini emang file-file yang penting. Kamu ini benar-benar istri yang paling pintar. Makasih ya. Gua harus buktiin ke Ihsan kalau Nadine itu siluman ular, supaya Ihsan ditinggalin oleh Nadine. Perempuan ular itu lagi. Dia kira gue nggak tahu apa kalau dia ngikutin gue. Dasar ular bodoh. Ayo, ikutin gue terus. Ini minuman untuk Pak Ihsan sama Bu Nadine kan? Iya Bu. Yaudah, biar saya aja yang bawa. Tapi Bu. Apaan sih? Udah sana, kamu kerjain kerjaan lain aja. Ya udah Bu. Ya ampun Bella. Kamu kenapa Bella?
Kok bisa jatuh gitu? Ishan, harusnya sekarang kita lagi bulan madu, Ishan. Ingat aku istri kamu. Oke, kalau begitu mulai hari ini kamu aku pecat. Itu artinya kamu bukan sekretarisku lagi. Aku udah gak butuh kamu. Enggak. Kamu gak bisa pecat aku, Ishan. Aku akan jadi sekretaris kamu selama aku mau. Dan kamu, Nadine, kamu juga tahu diri dong. Aku kan juga istri Ishan. Ishan! Kamu nyiram aku! Memangnya kenapa kalau aku nyiram kamu? Itu yang kamu peroleh kalau kamu macam-macam sama istriku Nadine. Jadi jangan sakiti dia. Ngerti? Sayang, harusnya kamu gak sekeras itu sama Bella. Nadine, dia pantas dapatan itu. Kamu gak lihat kalau tadi dia itu hampir nyiram kamu. Dan kamu tahu sayang, aku gak akan biarin dia nyakitin kamu. Kamu gak perlu kasihan sama dia. Sayang, aku mau ke toilet bentar ya. Oke. Bisa-bisanya Ishan nyiram aku demi belain Nadine. Dia gak mikir apa? Aku juga istrinya. Aku benci banget sama kamu, Nadine. Emangnya ada apa lagi sih, Bel? Sampai kamu nelfon kayak gini, ha? Ma, aku mau Nadine mati, Ma. Dia harus mati. Apa? Kok bisa kayak gitu sih? Ishan baru aja nyiram aku di depan Nadine, Ma. Dia gak mikir apa? Aku juga istrinya. Dia juga mecat aku jadi sekretarisnya. Halo? Halo? Halo, Bella? Bella? Ini gimana sih? Ih. Kok nggak aktif sih? Kenapa sih? Nadine. Bella, sebenarnya aku punya masalah apa sih dengan kamu? Apa aku pernah berbuat salah ke kamu? Sampai-sampai kamu pengen aku mati? Satu-satunya kesalahan terbesar kamu karena kamu udah menikah dengan Ishan. Ishan cinta pertamaku, Nadine. Dari aku kecil, aku mencintai Ishan. Dan gak ada satu orang pun yang boleh mengambil Ishan dari aku. Bella, Tuhan yang menyatukan aku dengan Ishan. Tapi takdir yang menyatukan aku dengan Ishan, Bella. Bukannya Tuhan yang mengatur semua takdir. Kamu tidak bisa menentang takdir itu, Bella. Aku memang gak bisa menentang takdir, Nadine. Tapi aku bisa buat kamu mati. Kalian itu nggak bisa ditakdirkan bersatu. Karena Nadine manusia ular dan lo cuma manusia biasa. Apa benar yang Radit katakan itu? Kalau Nadine adalah manusia ular? Seruling? Bulan purnama? Satu-satunya cara untuk buktiin kalau omongan Radit itu benar, aku harus praktekin. Harus dibuktiin seruling dan bulan purnama.
Bella jangan kayak gini, Bella. Sakit. Bella. Bella sakit. Jangan berubah. Jangan. Bella nggak boleh tahu kalau aku ini manusia ular. Aku harus cari cara buat ngalihin perhatian Bella. Aku bisa pakai kecoa itu untuk ngalihin perhatian Bella. Apa ini? Nadine! Jangan pergi kamu, Nadine! Ishan! Nadine? Nadine? Ishan? Ada apa, Nadine? Kenapa Bella teriak-teriak? Oh, tadi di toilet ada kecoa. Tapi, kamu yakin, Nadine? Karena aku khawatir, Nadine, kalau dia itu akan nyakitin kamu lagi. Tadi aku malah pingin bicara baik-baik. Tapi... Nadine, kamu gak akan pernah bisa ngomong baik-baik sama dia. Karena dia itu adalah perempuan ular. Apa mungkin wanita sebaik kamu adalah ular? Rasanya nggak mungkin. Ini sulit dipercaya. Ayo. Ya. Ngapain lu ngikutin gua terus? Kita punya tujuan yang sama. Memisahkan Ihsan dan Nadine. Kenapa lu malah bantu Nadine? Lepasin aku. Semakin kamu memberontak, aku semakin gak akan lepasin kamu. Sekarang kamu jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu bantu Nadine? Aku cuma gak mau Ihsan mati. Itu alasanku. Kalau kamu terus menyerang aku, Ihsan dan Nadine gak akan terpisahkan. Kenapa kita gak kerjasama, Tara? Aku gak boleh langsung percaya sama dia. Karena dia itu ular yang sangat licik. Kerjasama apa? Mbak Maya, aku mau ngomong deh. Kayaknya ini udah keterlaluan banget deh. Mengenai Ihsan itu loh, masa dia nyiram air ke mukanya si Bella? Kan gak pantas banget di depannya Nadine lagi. Udah gitu pakai acara si Bella dipecat dari jabatannya jadi sekretaris. Emangnya lupa kalau Bella itu istrinya Ihsan? Masih bagus Ihsan itu memecat Bella dan menyiram dia sama air. Maksudnya Mbak apa ya? Harusnya Ihsan itu memenjarakan kamu, Irfan dan Bella. Karena kalian bertiga sudah berbuat jahat menjebak dia. Dan kalian bertiga ini memang pantas untuk dimasukkan ke penjara. Aduh, Mbak Maya itu ngomong apa sih? Kayaknya Mbak Maya ini udah terpengaruh deh oleh omongannya Nadine. Kan gak mungkin Mbak Maya ngomong seperti ini sama aku, ya kan? Jangan bawa-bawa Nadine. Emangnya saya nggak tahu apa tujuan kalian sampai kalian itu bertahan di rumah ini? Karena kalian mengharapkan harta peninggalan suami saya kan? Saya akan merubah isi surat wasiat itu. Supaya saya bisa mengusir kalian dari rumah ini. Sekarang saya minta kamu keluar dari kamar saya. Tumben jam segini kamu ngajakin aku jalan-jalan, sayang. Nadine, aku nggak mau kamu ada masalah sama Bella di kantor. Jadi mendingan aku ajak jalan-jalan kamu aja. Sekali-sekali kita jalan ke sini. Kipas akar wangi. Suling suaranya merdu.
Kipas-kipas akar wangi, harum baunya. Bisa buat obat. Ayo silakan. Suling, 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 suling. Ayo suling. Sulingnya luar biasa merdu suaranya. Dia jualan suling juga. Sayang, kita ke tempat air mancur yuk. Di situ pasti indah banget tempatnya. Nadine, aku penasaran pedagang itu jual apa. Kita ke sana ya. Ayo. Pedagang itu jualan akar wangi. Bau akar wangi itu bikin aku pusing. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Kita ke sana yuk. Tiba-tiba kepalaku agak pusing. Kamu duluan aja ya sayang. Ya udah, kita duduk dulu. Duduk. Kamu tunggu dulu di sini. Aku mau cariin kamu minum ya. Iya, jangan lama-lama ya. Oke sayang. Kenapa Ishan penasaran banget sama pedagang itu? Jangan-jangan dia tertarik mau beli akar wangi sama suling yang dia jual. Halo Pak. Oh ya Pak, saya mau nanya kalau harga suling itu berapa ya Pak? Kamu boleh ambil suling ini gratis. Kamu pasti akan membutuhkannya nanti. Kamu juga boleh ambil kipas akar wangi ini. Tapi Pak, saya mau beli, jadi katakan saja berapa harganya? Nggak usah. Kamu ambil suling ini dan kipas ini. Kamu akan bisa melihat sesuatu yang tadinya tidak bisa kamu lihat. Terimalah ini. Terima kasih Pak. Kemana penjual tadi ya? Kok tiba-tiba dia nggak ada? Apakah ini adalah petunjuk? Kalau Nadine adalah manusia ular? Kalian itu nggak bisa ditakdirkan bersatu. Karena Nadine manusia ular dan lo cuma manusia biasa. Apa? Nadine, maksudmu? Dia adalah wanita ular? Lo harus lepasin Nadine, Ishan. Ini demi kebaikan Nadine. Itu nggak mungkin. Itu nggak benar. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Baiklah. Ini adalah waktunya untuk buktiin omongan Radit. Apa benar Nadine adalah ular? Siapa yang memainkan seruling itu? Ishan, ngapain dia memainkan seruling itu? Aku gak mungkin berubah jadi ular depan kamu. Aku gak tahan lagi. Aku akan berubah jadi ular. Ishan, tolong hentikan serulingnya. Ishan, hentikan seruling itu. Aku udah gak kuat lagi. Aku pasrah. Maaf kalau kamu harus lihat siapa aku sesungguhnya, Ishan. Aku akan berubah. Nadine, aku mainin sulingnya,
Tapi dia nggak berubah jadi ular. Apa yang Radit omongin soal Nadine ternyata bohong. Dia cuma mau misahin aku sama Nadine. Nadine, gara-gara aku main suling aku jadi lupa kalau tadi mau ambil minum. Ayo. Enggak, aku mau pulang, Ishan. Aku cuma butuh istirahat. Please, aku mau pulang. Nadine, kamu kenapa sayang? Kamu nggak apa-apa kan? Ayo kita pulang, sayang. Aku butuh istirahat. Ayo. Ya udah, ayo. Nadine, kamu kenapa? Badanmu dingin sekali. Nadine, katakan, kamu nggak apa-apa kan sayang? Nadine, Nadine. Nadine, kamu nggak apa-apa sayang? Siapa yang mainin suling itu lagi? Siapa? Halo? Iya, Ma. Ini Nadine sepertinya lagi nggak enak badan. Sebentar lagi kami pulang. Kamu memaksakan diri bersama laki-laki itu. Sedangkan kamu tahu, dunia kamu berbeda. Karena aku mencintai dia. Cintamu bisa membunuh dia. Oke. Nadine? 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 Kamu dari mana? Oh iya, tadi aku lagi terima telepon dari Mama, jadi aku nggak lihat kamu sayang. Kamu udah enak kan? Aku udah baik kan. Sekarang alhamdulillah. Tadi sorry banget ya sayang, aku tadi ke toilet soalnya aku mual banget perutnya. Syukurlah. Sekarang kita pulang ya. Oh ya, aku minta maaf ya Nadine, gara-gara aku ajak kamu ke sini, kamu jadi kecapean begini. Nggak apa-apa, jalan-jalan itu bagus buat mamanya dan juga janinnya. Ya. Oh ya, tadi tuh Radit datang ke kantor dan dia bilang padaku kalau kamu itu adalah manusia ular, Nadine. Radit bocorin rahasia aku ke Ishan. Tapi itu gak mungkin. Menurutku itu gak masuk akal. Kalau kamu manusia ular, berarti bayi dalam kandunganmu itu juga manusia ular dong. Kayaknya Radit hanya ingin misahin aku dan kamu. Karena menurutku itu sangat konyol. Itu gak mungkin. Sampai segitunya dia. Radit itu ada-ada aja, udah biarin aja. Yuk sayang, mana ada manusia ular seperti ini, ayo. Pasti surat wasiat itu ada di sini. Ngapain kamu? Irfan. Kenapa Irfan? Mungkin sekarang Irfan udah ketangkep sama Ishan dan dibawa ke kantor polisi, Ma.
Hah? Semua kacau. Sekarang aku harus dapetin Nadine dari Ihsan. Aku nggak pernah mencintai orang lain. Aku mencintai Nadine. Dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Irfan, kamu kenapa? Aduh, tangan kamu kenapa, Van? Sakit, Ma. Irfan,